Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari guru mursyid, inilah ciri-cirinya, dan cara belajar dengannya. Orang kebanyakan menilai suatu kebenaran berdasarkan ukuran nafsunya. Sesuai dengan nafsu, maka dikatakan baik, tidak sesuai dengan nafsu, maka dikatakan tak baik. Makanya baik menurut perorangan, dan banyak orang tidak mewakili kebenaran. Artinya, baik menurut pendapat orang atau golongan, belum tentu benar, apalagi benar menurut Allah. Makanya dari dulu, Allah mengutus nabi-nabi untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah, dan setiap masa, ada nabi yang diutus untuk mengembalikan tatanan ke hukum yang Allah tetapkan. Allah membuat hukum di dunia ini, bukan asal-asalan, tapi semua dibuat untuk kepentingan manusia dan kemaslahatan hidup di dunia, agar kehidupan di dunia bisa bertahan, tidak merusak, dan saling menghancurkan. Allah yang sebagai pencipta manusia, jelas yang paling tahu soal manusia dan kehidupan di dalamnya. Tapi, manusia yang tidak mengenal Tuhan, makin jauh dari pedoman yang diberikan Allah, makanya Allah mengutus nabi-nabi, para aulia, untuk mengingatkan kepada manusia, kembali ke jalan yang ditunjukkan Allah. Itu tanda kasih sayang Allah kepada manusia, agar tidak dalam kerusakan. Tapi manusia, dipengaruhi kegelapan, tarikan kegelapan, dan kesenangan nafsu, membuat manusia berontak, dan menolak, ketika diajak ke jalan kebenaran. Berbagai dahan, cabang, ranting pengetahuan, membuat manusia tersesatkan, dalam berbagai pendapat dan anggapan, bahwa, apa yang ditempuh, adalah jalan yang benar, paling benar dari yang benar. Walau sudah tak ada nabi-nabi, karena mereka sudah wafat, tetap saja Allah, menurunkan orang-orang dari surga, ruh-ruh dari surga, sebagai wali-walinya Allah, yang membawa kebenaran, yang masih murni dari surga, untuk disampaikan ke dunia, menerangi dan menyingkap kegelapan iblis, agar kebenaran hakiki tersingkap. Itu tidak ada yang bisa menghalau kegelapan iblis. Kecuali, kebenaran yang masih murni dari surga, kebenaran itu akan menyingkap kegelapan, dan remang-remang keraguan. Kenapa harus orang dari surga? Karena tujuan kebahagiaan itu di surga, tempat kebahagiaan itu di surga. Jika tempat kebahagiaan itu di neraka, pasti Allah akan menurunkan orang-orang dari neraka, untuk mengajak orang agar ke neraka, sebagai tempat kebahagiaan. Tapi, karena tempat kebahagiaan itu di surga, maka dibutuhkan orang yang mengajak ke surga, orang yang dari surga, yang membawa cahaya kebenaran, dari surga yang asli. Seperti orang yang mau ke Jakarta, kalau mau tak tersesat, ikuti orang asli dari Jakarta, karena tujuannya ke Jakarta. Orang itu pasti tahu jalan mana ke Jakarta yang benar, dan tahu asli dalamnya Jakarta, siapa-siapa penghuninya, dan bagaimana agar mudah ke sana. Bukan hanya orang yang tahu Jakarta, katanya-katanya, tahu Jakarta dari kisah-kisah, itu namanya, sama-sama tak tahunya. Makanya, kenapa Allah menurunkan orang-orang, asli penduduk surga, untuk memberikan petunjuk. Semua penduduk surga itu wali, atau dikatakan penduduk langit tinggi. Di atas itu, ada penduduknya berupa ruh, di kayangan itu, di bawah langit. Penduduk kayangan bukan penduduk langit, di langit itu ada penduduknya, berupa ruh-ruh. Semua penduduk langit itu, tinggal di langit, sebagaimana penduduk bumi, tinggal di bumi. Tidak semua penduduk bumi itu punya jabatan, atau pejabat, atau aparat. Sama juga penduduk langit, itu tidak semua aparat. Di bumi itu, tidak semua pejabat itu presiden, ada gubernur, bupati, sampai lurah, dan lain-lain, itu namanya pejabat pemerintah. Ada juga aparat, pasukan, bahkan, ada juga hansip, bahkan ada juga, aparat di luar pemerintahan, yang dibuat oleh kelompok, organisasi, dan lain-lain. Di langit juga begitu. Ada penghuni langit yang orang biasa, ada juga yang punya jabatan. Banyak penghuni langit, tapi tak punya jabatan. Yang punya jabatan namanya wali. Jabatannya berbeda-beda, sebagaimana jabatan pemerintahan di dunia. Jabatan di bumi, yang mengangkat manusia, jabatan di langit, yang mengangkat Allah.
Sebagaimana jabatan di bumi yang mengangkat manusia, orang punya jabatan, presiden misalkan, maka harus punya masa senegara, orang tidak dipanggil atau dianggap presiden, raja, kaisar. Kalau tidak punya masa sebanyak satu negara atau kerajaan. Di bumi itu, masanya manusia, peternak ayam saja, tidak dibilang peternak, kalau cuma punya ayam sepiring, dan mau dimakan, dikatakan peternak ayam, harus punya ayam sekandang. Disebut bupati juga, harus punya masa sekabupaten. Ngaku bupati, kalau masanya cuma kucing, juga tidak dipanggil bupati, walau kucingnya miliaran. Di bumi, yang mengangkat presiden itu rakyat, kalau di langit, yang mengangkat, punya kedudukan di langit itu Allah, walau yang ngangkat Allah, di langit itu, masanya malaikat, jadi, makin banyak malaikatnya, akan punya kedudukan, sesuai banyaknya malaikat, yang dimilikinya. Maksudnya, harus punya masa malaikat, dan kedudukan jabatan yang tinggi, akan membawahi kedudukan di bawahnya. Semua penghuni surga itu wali, tapi, tidak semua wali itu, punya jabatan. Jadi, di langit itu, ruh-ruh yang tidak disiksa tinggal, tapi tidak semua ruh itu wali, semua penghuni surga itu wali, tapi tidak semua penghuni surga itu punya jabatan. Saya sumber dalilnya dari mana? Coba dibaca surat Waqiah, dan direnungkan isinya, di surga itu ada bidadari, ada sipyan, dan lain-lain, artinya, mereka banyak, dan tidak punya kedudukan, jabatan di surga. Nah, ada orang-orang yang sudah lama tinggal di surga itu, diturunkan ke dunia, untuk mengajak orang, menunjukkan jalan ke surga. Namanya wali mursyid, orang yang dari surga itu wali, dan mursyidnya itu, karena diangkat sebagai pejabat, yang menunjukkan jalan menuju surga. Kanjeng Sunan Bonang Ngediko, jangan hanya belajar kepada kitab, haruslah belajar juga kepada kutub, yaitu Kutubul Alamin, ialah seorang guru mursyid, pewaris Nur Muhammad, dari Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut, ulama warasatul anbiya, yang mewarisi ilmu Nabi, sebagai kutub amal dan kutub ilmu. Karena penjelasan Islam, tidak cukup hanya dijabarkan, tetapi harus dibimbing, oleh seorang mursyid, agar ditasjid, yaitu dihidupkan, dan dinyalakan, cahaya zikir di hati kita, dengan talqin zikir. Agar kita dituntun, kepada hadrat Allah, sampai makrifat bilah. Melalui zikir zahar, zikir khafi, zikir ruh, zikir siri dan zikir akhfa. Tentang seorang mursyid, di dalam Al-Quran, disebut oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 17, May yahdillahu, fahuwal muhtad, wa may yahdil falan tajidallahu waliyam mursyida. Artinya, barang siapa, yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan siapa yang dibiarkannya sesat. Maka, tidak akan dipertemukan dengan wali mursyid yang memberinya petunjuk. Berbahagialah orang yang sudah menemukan guru pembimbing setingkat mursyid. Dengan itu, seseorang dapat mudah mempelajari ilmu tasawuf, termasuk ilmu tarekat, hakikat dan makrifat. Namun, mendapatkan guru setingkat mursyid ini, ternyata tidaklah mudah. Oleh karena itu, ada baiknya, memahami dulu, bagaimana seorang mursyid itu, terkait arti, karakteristik, dan cara untuk mendapatkan ilmu darinya. Pengertian mursyid, bila dipahami secara mendalam, bahwa belajar ilmu, tiada salahnya kepada siapapun. Orang yang belajar ilmu Allah, akan menyadari dirinya bodoh, dan selalu tawadu kepada Allah dan orang lain. Kadangkala, disadari kebenaran, tidaklah selalu datang kepada orang yang berpangkat, atau hebat, malah didapat dari orang awam biasa. Orang yang diberikan ilmu Allah, bukan pada penampilan fisik, berupa pangkat, kekayaan. Namun, ilmu Allah, hanya akan bersemayam, kepada hamba yang memiliki hati, iman, dan selalu tawakal. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah akan memberikan kecerdasan pemahaman sebaik-baiknya. Dalam hal agama, Hari Bukhari, diberikan atau tidaknya ilmu Allah kepada seseorang adalah
hak Allah, dan Allah yang menentukan sendiri bagaimana seseorang dapat menguasai ilmunya. Karena itu, jelas, ada orang yang dilebihkan atas hamba yang satu dengan lainnya terkait dengan penguasaan ilmu Allah, dan disitulah mursyid berada sebagai orang yang diberi kelebihan, baik derajat dan kemuliaan terkait ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri dan karakteristik seorang mursyid. Karena itu, untuk mendapatkan guru setaraf mursyid tidaklah mudah. Allah lah yang menunjukkan sesuai kadar niat kesungguhan dan tingkat keimanan seseorang serta ibadah yang dilakukannya. Beberapa ulama memberikan karakteristik sebagai berikut. 1. Sederhana, tidak selalu terkenal, cenderung tersembunyi. Ulama mursyid tidak selalu identik dengan ulama yang dikenal luas atau terkenal, malah kadang-kadang tempatnya terpencil dan posturnya sangat sederhana serta selalu tawadu. Ada sebagian malah disembunyikan Allah. 2. Ucapannya pasif, tidak mau benar sendiri, lalu kalimat yang terucap lebih banyak pasif, tidak pernah menunjuk dirinya, saya, atau aku, apalagi mau benar sendiri, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajarannya memberi kesejukan di hati. 3. Memiliki ilmu hikmah. Memiliki ilmu hikmah dalam artian mampu membaca ayat-ayat terkait ciptaan dan kejadian Allah yang terjadi di langit, bumi, dan seisinya. 4. Mampu mengungkap rahasia Allah. Seorang mursyid memiliki kemampuan mengungkap kerahasiaan Allah, terutama kalam Allah yang tidak beraksara dan bersuara. Dengan demikian, ilmunya tidak selalu syarat periwayatan dan dalil-dalil yang panjang, melainkan ringkas dan sederhana, mudah dicerna, yang semuanya merupakan kebenaran yang hak. 5. Suluk mungkin berbeda, tapi intinya mengajak dekat kepada Allah. Seorang mursyid membawakan jalan atau cara suluk kepada salik yang berbeda, tidaklah selalu sama, namun hakikatnya mengajak diri untuk lebih dekat kepada Allah. 6. Sebagai pewaris Nabi. Sebagai pewaris Nabi biasanya memiliki silsilah atau keturunan kuat, dan hanya diketahui di antara sesama mursyid, sehingga ilmu ini terjamin kontinuitasnya, selalu diturunkan antara mursyid yang satu dengan penerusnya, dan itu dijamin tetap ada sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hingga akhir zaman. 7. Memiliki karomah. Dalam masa perjuangan mursyid, setaraf aulia dan wali tidak pernah merasa takut dan gentar dengan karunia Allah berupa karomah yang dimilikinya. Firman Allah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Qs Yunus 62. 8. Memiliki firasah yang tajam. Kedekatannya kepada Allah menjadi wajar bila seorang mursyid, sebagaimana orang soleh, memiliki kemampuan dapat mengetahui beberapa hal yang tersembunyi terkait diri kita, bahkan dia akan tahu jauh sebelum kedatangan kita. Hal itu dikarenakan seorang mursyid itu memiliki firasah, mengetahui rahasia Allah yang diberikan kepadanya tentang suatu hal atau kejadian dari makhluknya, sesuai hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah terhadap firasah seorang mukmin, sebab ia melihat dengan cahaya Allah, kemudian membaca ayat, Inna fi zalika li ayatin lil mutawasimin, hari Tirmidzi. 9. Mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, mampu menghidupi dirinya sendiri, dengan keyakinan yang kuat pada rezeki Allah, sehingga tidak bergantung pada orang atau kelompok lain. Ini yang disebut ifah, artinya dapat mencukupi dirinya, dan memiliki keyakinan yang kuat akan rezeki Allah kepadanya. Cara belajar kepadanya, bila karakteristik ini ditemukan, tetapkan, dan niatkan untuk belajar kepadanya, niatkan untuk patuh kepadanya. Patuh adalah syarat atau adab untuk mendapatkan ilmu batin ini. Mursyid adalah orang yang dicintai Allah, karena dengan mencintai orang yang dicintai Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Beberapa kisah kepatuhan luar biasa ditunjukkan Sunan Kalijaga, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Imam Syafi'i. Hanya kepatuhan kepada mursyid
yang mampu melatih diri kita untuk kemudian patuh kepada Allah. Mursyidlah yang mengajarkan kita mampu membuka hijab pada diri kita dan kemampuan untuk memandang kebesaran dan keagungan Allah melalui untaian hikmah yang disampaikannya. Demikian tadi penjelasan tentang guru mursyid dan ciri-cirinya. Semoga kita semua diberi hidayah untuk bertemu dengan guru mursyid. Terima kasih.